Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Dan kembali lagi di channel Yuk Nandur. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal melakukan pemupukan yang kedua di jagung manis Bonanza F1 ya teman-teman. Yang kemarin sempat kita bikin video di pemupukan pertama dari jagung Bonanza F1 ini ya. Kita kemarin tuh menggunakan pemupukan pertama menggunakan urea dan Vertipos ya teman-teman. Kenapa saya menggunakan Vertipos? Karena tidak adanya Ponska subsidi ya teman-teman, kosong. Karena pupuk itu sulit didapat, jadinya kita terpaksa menggunakan ya Vertipos yang ada ya teman-teman. Nah jadi kemudian di pemupukan kedua ini teman-teman, kita bakal lakukan pemupukan. Nah di pemupukan kedua ini ya, sekarang di umur 30 hari ini kita gunakan kita pupuk menggunakan Ponska ya teman-teman. Cuman kita menggunakan Ponska bukan subsidi teman-teman, karena masih kosong. Jadi kita beli Ponska non subsidi, yaitu Ponska Plus ya teman-teman. Itu 25 kg satu saknya ya teman-teman. Nah jadi Bonanza F1 ini sudah berumur 30 hari. Untuk batangnya cukup subur ya teman-teman. Di sini nih, untuk batangnya subur besar. Nah ini 30 hari waktunya kita melakukan pemupukan yang kedua. Jadi kita langsung saja teman-teman, kita racik ya pupuknya. Kita menggunakan Ponska Plus dan kita campur dengan Vertipos teman-teman, karena ya itu lagi, karena urea nggak saya gunakan. Nah jadi kenapa saya nggak menggunakan urea di pemupukan kedua kali ini, karena itu teman-teman, sekarang tuh lagi sering hujan ya teman-teman, tapi bukan musim hujan, tapi sering hujan, karena sekarang itu cuaca tidak teman-teman, tidak jelas ya. Kadang-kadang waktu kemarau jadi hujan, waktu hujan jadi kemarau gitu teman-teman. Jadi sekarang tuh tidak bisa diprediksi untuk cuaca sekarang itu ya teman-teman. Jadi ya karena sekarang itu lagi sering hujan, jadi kita hindari menggunakan urea teman-teman. Katanya ketika musim hujan kita mengurangi kandungan atau kadar dari N ya, atau nitrogennya. Jadi di sini kita menggunakan Ponska Plus, meskipun Ponska Plus ini sudah ada kandungan dari nitrogen ya teman-teman. Di sini memiliki kandungan nitrogen itu sebesar 15%. Nah 15% dari nitrogennya, kemudian fosfat itu 15% dan kaliumnya itu 15% di sini. Nah meskipun seperti itu, karena ini nitrogennya kan kecil ya teman-teman, nitrogennya kecil, jadi kita nggak apa gunakan. Jadi tanpa urea, karena ini sudah ada nitrogen, meskipun itu kecil apa-apa. Kalau urea kan tinggi ya teman-teman, nitrogennya itu dia memang nitrogen, urea itu khusus untuk nitrogen. Jadi kalau musim kemarau itu cocok banget untuk memakai gunakan urea ya. Urea itu kan untuk pertumbuhan ya teman-teman, dari daun cepat hijau ya. Tapi karena ini bukan musim sih ya, sering hujan, jadi kita gunakan Ponska Plus dan Vertipos ini. Nah, Vertipos ini sisaan kemarin yang belum habis. Nah, ini Vertipos juga itu untuk buah ya teman-teman. Jadi saya kenapa campur Vertipos, karena ada sisa ya teman-teman. Nah, Vertipos itu memang cukup lambat untuk penyerapannya, katanya gitu. Jadi ya kita gunakan Ponska Plus ini. Nanti kita pakai Ponska Plus itu 10 kilo saja teman-teman. Nah jadi 10 kilo Ponska Plus, kemudian itu Vertipos itu 20 kilo, sekitaran 20 kiloan itu sisaan itu kemarin. Nah jadi kita gunakan 10 dan 20, jadi 30 kilo kita harus cukup memupuk ini ya teman-teman. Kita cukupkan memupuk jagung manisnya. Nanti pemupukan ketiga sisa dari Ponska ini, kalau misalkan udah nggak sering hujan atau jarang-jarang hujannya, misalkan seminggu sekali atau 5 hari sekali hujan, baru kita campur dengan urea nanti sisa dari Ponska Plus ini. Tapi dengan perbandingan urea itu hanya sekedarnya saja teman-teman, nggak terlalu banyak, nggak melebihi dari ukuran dari Ponska ini ya nantinya ya gitu.
Oke teman-teman, kita lakukan pemupukan ya. Sekarang kita campur dulu, aduk rata menggunakan dengan vertiposnya. Kemudian kita pupuk ke tanaman jagungnya. Oke teman-teman, jadi di sini udah rata ya teman-teman, tercampur rata Ponska Plus dan vertiposnya. Karena apa kita lebih sedikitkan Ponska Plus, karena Ponska Plus itu harganya mahal ya teman-teman. Jadi kita gunakan modal yang seminim mungkin, tapi rutin kita gunakan di pemupukan ya teman-teman. Karena kita tahu modal, ketika modal besar nanti ujung-ujungnya harga itu terlalu murah, jadi nggak sesuai, nanti bakal mengeluh teman-teman. Jadi kita gunakan pupuk yang mahal itu secukupnya ya, sewajarnya saja kita gunakan. Jadi jangan berlebihan melakukan pemupukan, karena ya yang penting rutin ya teman-teman. Kita lihat kondisi dari jagung. Ketika pohon jagung itu kurang subur, kita lakukan pemupukan kembali gitu teman-teman ya. Kita cek terus lah teman-teman untuk kondisi jagungnya, jadi supaya tanaman kita juga bagus, jadi nanti hasilnya pun bagus gitu teman-teman. Dengan modal seminim mungkin, usahakan kita jadi petani yang tahu lah gitu teman-teman, nggak urak-urakan menggunakan pupuk ya, karena pupuk itu udah mahal, langka juga teman-teman, susah didapat. Jadi kita gunakan secukupnya dan sesuai dengan ukuran gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita sekarang lakukan pemupukan ya teman-teman. Jadi pemupukan yang kedua ini kita lakukan dengan cara seperti ini teman-teman. Ya mungkin kalian ada yang belum tahu itu teman-teman ya, atau yang masih belajar, atau sebenarnya saya juga belajar teman-teman, pemula juga. Jadi ya ketika ada kesalahan mohon dimaklumi ya teman-teman. Kalian bisa komen bilang itu salah atau itu kurang tepat gitu, boleh teman-teman, silahkan ya teman-teman. Jadi di sini kita lakukan pemupukan, itu kan ini jarak yang agak cukup jauh ya teman-teman di sini nih ukurannya. Jadi kita ambil tengah-tengah teman-teman, karena kita memperkecil ya teman-teman, memperkecil modal. Jadi di sini kita ambil di tengah-tengah seperti ini. Nah di sini sistem yang seperti ini bisa kalian lubangi seperti ini ya teman-teman, atau kalian tabur. Kalau kalian tabur juga bisa, tapi kalau usahakan ditutup ya teman-teman. Ketika turun hujan juga pupuk itu enggak hilang kena air gitu teman, jadi meresap langsung ke tanah. Jadi gitu teman-teman, kita lakukan pemupukan ini seperti ini terus sampai selesai ya teman-teman. Nah kita gunakan secukupnya teman-teman, jadi sesuai ukuran ini aja teman-teman kalian gitu. Kalau misalkan kalian mau mupuk seberapa gitu, itu sebenarnya kalau pemupukan itu tergantung dari pupuk yang dia mau berikan ke jagung ya teman-teman. Jadi nggak harus segini dosis segini, nggak, terserah itu. Tapi yang penting itu sebenarnya jarak ya teman-teman dari pemupukan, karena kalau terlalu dekat itu bakal membunuh batang dari jagung. Jadi kalau misalkan terlalu jauh kurang penyerapannya. Kalau masih segini ya teman-teman, jadi kalau misalkan udah umur 45 hari itu boleh kalian kasih di tengah-tengah ini ya, di tengah-tengah
gulutan itu. Jadi masih aman karena akar bakal memanjang dan keluar panjang ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dekat pohon, kalau udah besar itu ya nggak apa-apa sih, cuman menurutku lebih ini ya teman-teman, menurutku lebih diambil di tengah karena apa namanya, mulut dari akar atau batang itu udah keluar ya teman-teman, udah memanjang dia, jadi dia leluasa mencari makanan. Jadi bisa kalian tabur di tengah aja gitu, nggak perlu di perbatang-batang lagi, jadi kalian tabur di tengah. Oke teman-teman, jadi seperti itu pemupukannya, kita gunakan secukupnya saja teman-teman ya. Kira-kira pupuk kita gunakan, kita siapkan pupuk berapa gitu ya, kita pakai seperti itu. Jadi ketika itu kita pupuk dengan dosis yang sedikit, kita harus melakukan pemupukan sampai 3 kali ya teman-teman, jangan hanya 1 kali, karena jagung manis itu yang kita harapkan itu adalah besar tongkol atau rapatnya buah tongkol, itu kita utamakan. Beda dengan jagung pakan ya teman-teman. Kalau jagung pakan semakin besar tongkol juga bagus, cuman karena ya namanya jagung tongkol itu nggak sedikit kalau nanam itu teman-teman, jadi minimal juga kita harus melakukan pemupukan seperti spray atas dan pemupukan bawah juga gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi mungkin videonya cukup sekian teman-teman ya. Jadi kita lakukan pemupukan ini menggunakan Ponska Plus dan Pertipos ya teman-teman, tanpa menggunakan urea karena sedang sering hujan di lokasi saya teman-teman khususnya. Jadi kita hindari dengan kandungan nitrogen tinggi ya teman-teman, karena katanya itu tidak bagus untuk pertumbuhan untuk ketanaman ya teman-teman. Jadi oke teman-teman, jadi videonya cukup sekian. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf, dan kalian bisa tulis komentar jika kalian ingin bertanya ya teman-teman. Kalau kalian butuh apa namanya jawaban gitu ya teman-teman, saya akan jawab dengan semampu saya teman-teman, sebisa saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Oke teman-teman, jadi video yang cukup sekian. Jangan lupa kalian tonton terus channel ini, support channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman, karena saya akan terus bikin video mengenai pertanian jagung teman-teman. Insyaallah kita bikin selalu video pertanian jagung. Jadi bagaimana tips dan triknya sebagai saya pemula, dan sama-sama kita belajar untuk menjadi petani yang lebih baik. Oke teman-teman, jadi cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani, salam jaya.